Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Alim Munandar Prewutomo. Saya mahasiswa baru di Stikes Akpit Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian seorang perawat. Saya menjelaskan ini untuk melengkapi tugas di mata kuliah psikologi. Di sini ada definisi kepribadian. Kepribadian atau personality berasal dari kata personare, yang berarti topeng. Pada mulanya, kata persona itu menunjuk pada topeng yang biasa digunakan oleh pemain sandiwara di zaman Romawi dalam memainkan perannya. Lambat laun, kata persona atau personality berubah menjadi satu istilah yang mengacu pada gambaran sosial yang diterima oleh individu dari kelompok masyarakat. Kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial yang diterimanya. Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selanjutnya ada kategori kepribadian. Di sini ada dua kategori. Yang pertama, ciri tertentu yang dimiliki individu. Contohnya itu seperti pemalu, penakut, periang, agresif, dan penurut. Dan di kategori yang satu lagi ada keterampilan atau kecakapan sosial. Yang di situ ada contohnya keras dan kaku sehingga tidak terjalin hubungan dengan lingkungannya. Pada perkembangannya, kepribadian itu terjadi dinamis. Hal ini dikarenakan adanya konsentrasi energi. Contohnya seperti lapar dan haus yang disebut motif. Motif sendiri merupakan taraf ketegangan tertentu pada jaringan yang tidak punya awal atau akhir, tetapi meningkatkan atau menurun seiring perubahan energi. Hal ini berkaitan dengan faktor kepuasan dan ketidakpuasan atau kesenangan dan ketidaksenangan. Ya, di sini kita bisa lihat ada tahap perkembangan kepribadian. Tahap kepribadian ini awal mulanya itu yang pertama masa bayi atau bisa disebut infansi. Ditandai adanya kecenderungan trust atau mistrust. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing tidak akan dipercayainya. Contohnya ketika ia sedang bertemu dengan orang yang asing atau orang yang tidak dia kenal, dia hanya bisa menangis. Lalu naik nomor 2, masuk kepada masa kanak-kanak. Ditandai adanya kecenderungan autonomi. Lalu yang ketiga ada masa prasekolah. Masa prasekolah ini ditandai adanya kecenderungan inisiatif sampai gueliti. Lalu naik lagi kepada masa sekolah. Masa sekolah ini ada di nomor 4, yaitu ditandai adanya kecenderungan industri. Lalu naik lagi tahap yang nomor 5, yaitu masa remaja. Masa remaja di sini ditandai adanya kecenderungan identity confusion. Lalu naik tahap lagi, naik level lagi kepada nomor 6, yaitu masa dewasa awal. Di sini ditandai adanya kecenderungan intimacy sampai isolation.
Maksud saya isolation. Ya, lanjut lagi. Setelah itu naik kepada tahap yang ketujuh. Di sini tahap yang ketujuh itu bisa dilihat yaitu masa dewasa. Masa dewasa ditandai adanya kecenderungan generativity sampai stagnation. Lalu yang terakhir bisa kita lihat juga di sini ada masa hari tua. Masa hari tua ini ditandai adanya dengan kecenderungan ego, integrity, sampai despair. Ya, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama yaitu ada faktor biologis atau bisa disebut heredity. Aspek biologis mempengaruhi kehidupan manusia dan setiap manusia mempunyai kondisi biologis yang unik, berbeda dari orang lain. Anak-anak kembar sekalipun itu pun berbeda. Lalu yang kedua, di sini kita bisa lihat lingkungan alam. Dari lingkungan alam sendiri ada yang bisa disebut itu namanya perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam bisa menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri terhadap alamnya atau terhadap situasi yang baru. Lalu yang ketiga, kita bisa lihat sosial atau kebudayaan. Kita tahu bahwa antara manusia, alam, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Manusia berusaha untuk mengubah agar sesuai dengan kebudayaannya guna memenuhi kebutuhan hidup juga. Lalu kita bisa lihat di nomor 4 itu ada pengalaman unik dan pengalaman kelompok manusia. Dari pengalaman unik sendiri bisa kita lihat setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Walaupun itu berasal dari keluarga yang sama, dibesarkan dalam kebudayaan yang sama, serta mempunyai lingkungan fisik yang sama pula. Pasti dari antar individu masing-masing mereka memiliki pengalaman tersendiri. Lalu di sini kita bisa lihat pengalaman kelompok manusia. Pengalaman kelompok pada manusia ini, kehidupan manusia juga bisa dipengaruhi oleh kelompok manusia. Sadar atau tidak telah mempengaruhi anggota-anggotanya. Kita bisa lihat juga selanjutnya ada juga sikap yang mencerminkan kepribadian perawat yang baik. Itu ada 4 sikap. Yang pertama itu mampu menilai diri sendiri secara realistik. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Dan yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Dan yang keempat, bisa menerima tanggung jawab. Iya, di sini kita bisa lihat selanjutnya cara membentuk kepribadian seorang perawat yang baik. Yang pertama itu melalui proses pendidikan, di mana pada saat proses pendidikan itu kita betul-betul diajari atau didampingi atau dibimbing oleh guru atau dosen kita untuk membentuk kepribadian yang baik pada diri kita. Kita akan dijelaskan mana tindakan yang harusnya dilakukan dan mana yang tindakan yang tidak harus dilakukan. Contohnya seperti itu kurang lebihnya. Lalu yang kedua, kita bisa lihat melalui pendekatan individu. Di mana pendekatan individu ini kita bisa lihat, kita ambil contoh dari percakapan seorang individu A dan seorang individu B. Di mana ketika seorang individu A harus memahami apa yang disampaikan oleh
seorang individu B, di mana di antara keduanya harus bisa menyikapi antar satu sama lain agar bisa tetap menjaga kepribadian atau menonjolkan sikap sopan santun terhadap sesama. Lalu yang ketiga bisa kita lihat di sini melalui pendekatan organisasi. Melalui pendekatan organisasi juga di sini dibutuhkan karena di sini pada intinya itu kita mental pada diri kita itu dibentuk. Karena kita bercakapan itu atau berbicara itu tidak hanya dengan satu orang, mungkin bisa 2, 3, 4 atau lebih sekalipun. Di sini kita bisa dibentuk bagaimana kita melakukan atau berbicara dengan sopan, dengan baik, dengan bagaimana kita menyikapi segala sesuatu hal yang sedang dibicarakan. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.